jam 2-nya itu saya langsung berangkat dari Aceh Sigli ke Medan. Wow. Naik Ke bus. Medan naik bus. Oke. Kalau di sana itu kayak bus mini gitu bang, Iya. ya kan? 3/4 gitu. Jadi langsung berangkat bang, sendiri bang. Mm-mm. Itu mentok dari jam 2 malam nyampenya jam 2 siang bang. Kan di Medan itu cukup ngeri juga kita ya. Iya. Maksudnya itu saya belum pernah ke Medan gitu bang. Okay. Dan Medan, perjalanan dari Aceh ke Medan itu kan cukup ini perbatasan, daerah Iya, perbatasan. Iya, kamu sendirian perempuan lagi ya. Sendirian perempuan malam lagi kan. Dan waktu itu kondisi cuaca juga buruk bang, hujan. Dan perbatasan di Aceh Tamiang menjelang ke Medan itu waktu itu longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Abdullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang kepemudaan, pejuang demokrasi, politik, sosial, budaya, pejuang ekonomi, pejuang cuan, apapun yang sedang berjuang, maka dia akan menjadi narasumber podcast Pejuang. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Sumatera Barat, tepatnya dari Kabupaten Tanah Datar. Nah, teman-teman kalau bagian dari kabupaten di Sumatera Barat yang hilly, yang bergunung-gunung, itulah tanah datar ya. Betul. Jadi beda dengan namanya ya, tanahnya namanya tanah datar, tapi sebenarnya tanahnya berbukit-bukit ya. Iya betul bang. Dan inilah sosok anak muda, cantik, belia dan cerdas. Panggilannya Dila. Nama lengkapnya siapa? Nur Fadila bang. Nur Fadila. Betul. Nur Fadila kan kemarin itu memang dapat beasiswa ya. Nur Fadila adalah penerima beasiswa Sekolah Pemikiran Bung Hatta dari Turun Tangan. Jadi Turun Tangan itu rutin memberikan beasiswa kepada anak-anak muda yang ingin mendalami pemikiran Bung Hatta melalui Sekolah Pemikiran Bung Hatta yang diselenggarakan oleh LP3S dan Yayasan Bung Hatta yang dikelola langsung oleh anak-anaknya Bung Hatta. Nah, Dila ini adalah salah satu penerimanya di angkatan keberapa ya? Angkatan kedua. Angkatan kedua. Betul. Dila, waktu itu kamu ikut acara apa? Ikut beasiswa itu motivasinya apa? Motivasinya sederhana sih bang. Yang pertama sebagai putra-putri ya dari Minangkabau, saya merasa banyak yang belum saya pahami, belum saya dalami terkait dengan bagaimana pemikiran Bung Hatta itu sendiri. Yang kedua, saya pengen tidak hanya menjadi bagian daripada Sekolah Pemikiran Bung Hatta, tapi juga bagaimana ke depan pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu juga bisa saya sampaikan kepada orang banyak, terutama kalangan generasi muda. Karena tentu sebagai orang Minang, kamu punya ikatan emosional khusus dong ya dengan Bung Hatta. Beliau orang Minang. Kalau Bung Hatta itu dari mana sih? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya? Iya. Kalau dari Tanah Datar, jauh nggak? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam ya? 1 jam lah. 1 jam ya? Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Betul. Ya. Dan tentu kamu ingin mendalami ya tadi, walaupun orang Minang tentu perlu lebih mendalami ya. Iya betul. Yang istimewa dari pemikiran Bung Hatta menurutmu apa? Yang istimewa dari pemikiran Bung Hatta itu adalah agamis bang. Agamis. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebagai seorang tokoh Minangkabau yang notabene kental dengan adat istiadat dan cukup agamis. Nah, Bung Hatta sebagai tokoh nasional dalam pemikirannya, dalam gerakan perjuangannya tidak meninggalkan nilai agamis tersebut, bang. Dia dengan pemikirannya yang umum, yang untuk semua, bukan hanya untuk kalangan masyarakat Sumatera Barat, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Dia waktu itu beliau sekolah sampai Belanda lama ya. Betul, sekolah sampai ke luar negeri. Tapi tidak meninggalkan dan tidak meninggalkan ke religiusitasnya begitu. Oke.
Nah, di sekolah itu sebenarnya berapa lama sih? Kok namanya sekolah gitu ya? Kayak sekolah itu kayak berapa tahun gitu ya? Iya betul. Nah sebenarnya Bang, ini juga menarik ya dari SPBH tersebut. Kenapa? Kalau secara selintas yang terfikir di kita, sekolah itu kan seperti yang Abang bilang tadi dalam kurun beberapa waktu. Iya. Nah kalau satu hari itu kan sebenarnya apaan sih sekolah satu hari gitu Satu ya? hari? Nah satu hari. Oh. Nah, satu hari. Awalnya saya juga berpikir itu minimal mungkin 1 minggu ya, Iya, begitu iya. Bang. Karena training saja tuh minimal 3 sampai 5 hari. Nah, ini sekolah gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi mungkin itu salah satu sisi uniknya juga Bang. Sekolah dibikin satu hari dengan panduan satu buku, satu karya. Nah, jadi di sekolah di satu hari itu di make sure kita pembahasan 5 bab, 5 materi yang dikemas dalam satu buku. Nah, itu kalau tidak salah kemarin buku edisi kedua ya tentang demokrasi dan politik. Kan bukunya banyak ya? Iya, Ada betul. berapa sih? 9 apa berapa? 9. Jadi ini khusus ngambil Iya, salah itu satu. yang jilid 2. Nah, yang berbicara tentang demokrasi dan politik. Oke. Nah, kalau tidak salah kemarin ada 5 bab ya. 5 bab, jadi pembahasannya itu per bab di materi itu dirancang sesuai dengan bab yang ada di buku. Oke. Nah, oke. dalam waktu 1 hari full Satu begitu. hari full. Oh, jadi ambil. Nah, ini ada buku yang coba ada buku yang saya punya buku yang ke jilid ketiga ya. Saya sudah beli bukunya sih semua. Oke. Ini ya buku ketiga. Ini Perdamaian dunia dan keadilan sosial. keadilan sosial. Kalau yang kemarin dibahas itu buku yang keberapa? Kedua, Kedua ya. betul, demokrasi dan politik. Demokrasi dan politik. Pembicaranya dari mana aja? Kalau pembicaranya kemarin ada dari rektor sebagai akademisi, kemudian ada dari mana ya kemarin itu salah satu pakar hukum juga, Pakar hukum. hukum. Termasuk dari putri-putrinya. Iya, Bung Hatta termasuk ya? dari putri dari Bung Hatta sendiri. Kemudian apa ya kemarin itu saya lihat lebih banyak ke ini Bang, akademisi ya, akademisi yang memang concern di pemikiran-pemikiran Bung Hatta tersebut. Oke. Dan salah satunya juga ada dari peserta SPBH yang pertama. Dan Oh. kebetulan beliau itu dosen Dosen. hukum dari Sumatera Barat. Oke, Nah, oke, gitu. oke. Jadi Dila, kamu waktu dapat informasi pertama, mungkin kan kalau nggak ada beasiswa kamu nggak ikut ya? Nah, itu juga Bang sebenarnya. Jadi agak ini juga Bang, pertimbangannya itu cukup Iya, alot juga. iya. Karena kan sebagai mahasiswa ya, mahasiswa dengan budget yang cukup cukup besar, untuk mahasiswa ya Bang ya. Iya, iya. Agak keberatan juga. Untuk kalau harus bayar sendiri. Iya, gitu ya? harus bayar sendiri. Ya, kalau kita bilang tuh cukup buat kosan itu Udah bayar kos sebulan ya? udah bayar kos sebulan gitu kan. Jadi tuh sempat gimana ya caranya biar bisa ikut gitu Iya. ya. Nah, kemudian dibilang kalau bisa online. Oke. Nah, ternyata juga hampir sama. Budgetnya mungkin nggak jauh beda. Oh, jadi offline sama online mirip-mirip. Mirip. Bayarnya, Nah, harganya. mirip. Saya berpikir lagi tuh Bang, dengan diskusi sama salah satu teman juga. Iya. Kebetulan beliau ini juga dapat beasiswa turun tangan yang di SPBH pertama. Yang pertama, oke. Nah, dan teman ini nih saya juga nggak sengaja nih Bang kenalnya itu ketika di sebelumnya ada kegiatan yang diadakan oleh alumni SPBH 1 di
waktu itu Perpusnas. Perpusnas, oke. Perpusnas. Jadi ada diskusi dan pemutaran film dokumenter. Oke. Nah, waktu itu saya hadir juga di situ dan waktu itu juga saya dapat GA juga tuh Bang, dapat buku juga. Tapi waktu itu edisi yang ke-9. Oke. Nah, bertanya kemudian dapat GA gitu. GA itu apa? Giveaway juga. Giveaway. Nah, dapatnya itu buku yang jilid ke-9. Buku ini jilid Iya, ke-9. betul. Nah, dia sempat juga testimoni itu Bang. Oke. Diminta untuk testimoni, ya pada akhirnya dari sana diskusi dapat teman lah ya Bang, dapat teman. Pada akhirnya juga diinfokan akan ada SPBH 2. Oke. Nah, dari sana saya mulai tertarik tuh Bang. Oh iya, saya menyadari bahwasanya dulu ruang-ruang yang seperti ini saya nggak tahu dan nggak cari tahu juga gitu Bang. Nah, ini juga saya pikir kesempatan yang jarang semua orang dapatkan. Oke. Nah, dan saya menyadari betul karena motivasi itu, maka pada akhirnya saya sering tuh pantengin terus media sosial, kemudian mendapatkan informasi dari teman-teman dan juga beberapa senior yang memang sudah konsen di sana begitu. Nah, pada akhirnya kembali ke cerita yang tadi ya Bang ya. Diinfokan sambil saya pantengin terus, saya juga sempat tuh ke salah satu senior coba untuk apa ya Bang, berdiskusi begitu. Nah, ya barangkali saya berpikirnya ya mungkin kalau saya nggak bisa mengupayakan ya mungkin bisa melalui senior tadi begitu ya. Nah, tapi juga kayaknya agak kecil kemungkinan juga begitu. Nah, pada akhirnya saya juga sambil dalam ini berdoa juga ya Bang ya. Mudah-mudahan ada jalan lah begitu. Nah, pada akhirnya alhamdulillah ketika ada pengumuman dari turun tangan, nah dan juga diinformasikan nih sama teman yang tadi nih untuk cek IG begitu. Nah, saya coba dan kayaknya memang waktu itu Allah kasih jalan gitu ya Bang ya. Saya ngelihat dalam hati saya tuh yakin gitu Bang, yakin dalam artian ini baru 3 orang nih yang komen, yang ikut, berarti kan saya orang keempat dong begitu. Nah, saya berpikir apa ya, kira-kira kalau motivasi tujuan mungkin barangkali sama dengan teman-teman pada umumnya. Nah, tapi secara narasi kalimat yang bisa meyakinkan, nah ini kan harus dipikirkan juga gitu loh Bang, iya kan? Nah, saya mencoba tuh mencari narasi kalimat yang sekiranya berbeda, menarik daripada orang lain, berbeda daripada jawaban teman-teman yang lain. Nah, saya berpikir seperti waktu itu seperti itu. Nah, pada akhirnya saya menyampaikan di sana bahwasanya seperti yang saya bilang ke Abang tadi, sebagai salah satu putri dari Minangkabau yang sama-sama orang Sumatera Barat. Nah, saya menyadari bahwasanya memang pemikiran Bung Hatta belum sepenuhnya saya ketahuin secara pribadi. Selama ini ruang-ruang tersebut terbuka, tapi tidak ada ruang yang betul-betul secara terstruktur untuk kita bisa belajar lebih dalam begitu. Nah, karena itu saya coba untuk meyakinkan diri bahwasanya saya bisa begitu, dan akhirnya diterima ya. Dan alhamdulillah diterima dan saya juga berterima kasih Bang kepada turun tangan sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya pikir harganya itu nggak sebanding dengan budget yang tadi itu nggak ternilai harganya begitu. Waktu itu yang dapat beasiswa dari turun tangan berapa orang ya? 2 Bang. Oh 2 ya. Jadi selama ini turun tangan baru bisa ngasih beasiswa untuk 2 orang. Nah, sebenarnya turun tangan juga masih membuka nih kepada para donatur. Kalau ada para donatur yang ingin membantu anak-anak muda belajar tentang mendalami ya tentang pemikiran Bung Hatta, nah, turun tangan itu rutin ngasih beasiswa. Selama ini baru bisa ngasih beasiswa per angkatan 2 orang. Nah, kalau ada donatur lebih banyak, insya Allah
nanti turun tangan bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak muda lebih banyak lagi. Nah, kalau mau donasi silakan nanti bisa kontak langsung melalui sosmed turun tangan ya di sini, websitenya, atau ada kontaknya juga, kontak call centernya turun tangan. Nah, teman-teman bisa menjadi donatur. Kalau bukan menjadi penerima, bisa juga menjadi donaturnya. Nah, oke Dila, kita lanjut. Saya ingin tahu lebih lanjut nih tentang latar belakang Dila nih. Jadi kamu di sekarang ini lagi kan sudah selesai sekolah Bung Hatta, tapi juga lagi sekolah juga sebenarnya. Betul Bang. Jadi alhamdulillah kemarin itu saya juga untuk proses studi magister itu saya dapat beasiswa juga Bang. Beasiswa juga. Beasiswa unggulan dari Kemdikbud tahun 2022. Oke. Nah, dan alhamdulillah selesai kemarin di 2024. Oke. Nah, dan alhamdulillahnya lagi Bang, ini Allah saya pikir sangat-sangat sayang kepada saya gitu ya Bang ya. Karena kita dari daerah begitu Bang, ke Jakarta merantau, kemudian mencoba untuk mengadu nasib ya dalam konteks pendidikan begitu. Karena memang kita orang tua tidak tidak mampu begitu untuk membiayai sekolah pasca sarjana begitu. Jadi kamu S2 ya. Nah, jadi kita ke Jakarta dengan motivasi berorganisasi juga secara organisatoris. Kemudian kita juga misi lainnya untuk pendidikan nih Bang, gimana kita bisa lanjut kuliah S2 nih. Tanpa biaya pribadi ataupun orang tua. Nah, alhamdulillah waktu itu berkat ikhtiar dan bantuan teman-teman juga Bang. Alhamdulillah dapat beasiswa unggulan. Nah, itu juga perjuangannya Bang luar biasa saya pikir Bang. Luar biasa. Waktu itu sempat berakibat fatal juga Bang. Ada beberapa fase-fase yang bisa kalau saya lengah dikit Bang, aduh. Batal gitu. Nah, jadi itu waktu itu kebetulan saya lagi mengelola training juga Bang di Aceh waktu itu, di training Sigli. apa ini? Nah, itu waktu training Himpunan Mahasiswa Islam. Training HMI. Ya, Jadi training kamu HMI. aktif di HMI ya? Ya, jadi kebetulan waktu itu saya memang aktif di pengurus HMI PB, pengurus besar HMI di Kohatinya. Nah, kebetulan tahun 2022 ya, saya kan ke Jakarta hijrah itu di 2021 pertengahan. Nah, jadi masuk pengurus di pengurus besar HMI periode 2021-2023. Nah, jadi tadi sedang mengelola training tuh Bang di Aceh di Sigli. Nah, pengumuman kelulusan itu sebelum saya berangkat. Nah, sudah lulus tuh. Jadi menariknya kita dari 16 orang Bang. 16 orang yang lulus cuma 9 orang. 9 orang dengan termasuk saya. Dan saya yang paling terakhir namanya keluar Bang. Sementara teman-teman di base camp waktu itu sudah tahu nih, udah dapat jadwal interview. Saya belum. Nah, dalam hati saya Bang hampir putus asa juga ya. Lewatlah ini gitu ya. Karena kalau nggak dapat beasiswa, saya mentok nggak kuliah Bang. Iya, nggak akan ke Jakarta lah ya, nggak akan. Itu udah di Jakarta tuh. Udah di Jakarta. Tapi mentok nggak akan kuliah gitu ya. Tapi selagi masih ada waktu itu saya masih punya harapan Bang. Nah, pada akhirnya alhamdulillah lulus. Nah, lulus. Kemudian pas di interview tuh Bang, nah saya juga ada trouble-nya Bang. Sampai tuh dibilang sama yang wawancara tuh, kamu ini siap tidak sih untuk wawancara? Ada trouble-nya Bang. Jadi apa itu trouble-nya? Nah, trouble-nya itu sistem di laptop. Waktu itu posisinya saya lagi ngajar di bimbel. Jadi infonya itu dadakan Bang. Wawancara jarak jauh atau gimana? Online. Ya. Nah, info saya lulus itu beberapa hari gitu ya. Nah, untuk interviewnya itu
H-4 jam diinfokan untuk interview. Oke, dadakan banget ya. Jadi saya nggak bawa laptop bang ke tempat kerja. Iya. Nah, tahulah kalau di bimbel itu kan banyak anak-anak bang. Iya, iya. Jadi saya upayakan untuk ada laptop, kemudian ngajar nggak ada yang bisa gantikan bang, nggak ada guru yang bisa menggantikan, otomatis saya mencoba untuk mengkondisikan lah. Iya. Nah jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua ada trouble tuh ketika wawancara, sampai pada akhirnya dibilang kamu ini siap tidak sih untuk wawancara, katanya begitu. Gimana nanti kamu akan menerima beasiswa kalau kamu nggak siap, nggak siap begitu. Nah terus laptop mati bang, tapi pada akhirnya alhamdulillah saya berupaya untuk meyakinkan pewawancara ya. Alhamdulillah itu selesai satu langkah lah bang, satu step. Nah pas tadi di Aceh itu bang, itu untuk pengurusan ini kontrak dan ATM. Nah ATM harus BNI waktu itu bang. Nah jam 2 malam bang, jam 12 malam saya selesai closing training. Jam 12, jam 2-nya itu saya langsung berangkat dari Aceh Sigli ke Medan. Wow. Naik Ke bus. Medan naik bus. Oke. Kalau di sana itu kayak bus mini gitu bang, Iya kan? 3/4 gitu. Jadi langsung berangkat bang, sendiri bang. Itu mentok dari jam 2 malam nyampenya jam 2 siang bang. Oke. Nah jadi bismillah, saya bismillah modal nekat aja bang. Iya. Nah dan alhamdulillah kan di Medan itu cukup ngeri juga kita ya. Maksudnya itu saya belum pernah ke Medan gitu bang. Dan Medan, perjalanan dari Aceh ke Medan itu kan cukup ini perbatasan, daerah perbatasan. Iya, kamu sendirian perempuan lagi ya. Sendirian perempuan malam lagi kan. Dan waktu itu kondisi cuaca juga buruk bang, hujan. Dan perbatasan di Aceh Tamiang menjelang ke Medan itu waktu itu longsor. Nah, tapi alhamdulillah itu bisa diatasi lah begitu bang. Nah sampai sana berkat bantuan teman-teman juga mengkondisikan untuk ngambil antrian lah ya. Ada lagi trouble bang. Nah saya nggak bisa verifikasi tuh bang ketika bikin ATM. Alot prosesnya bang. Alhamdulillah kelar. Alhamdulillah kelar. Saya langsung balik tuh karena masih ada tanggung jawab tadi kan. Nah besok malam hari itu saya langsung ke Takengon. Nah ke Takengon Aceh Tengah ya. Nah di sana itu waktu untuk kontrak tadi bang, untuk semua pemberkasan itu finalisasi untuk upload. Jadi waktu itu saya sempat trouble lagi bang, ada kendala lagi. Untuk mengupload itu saya telat setengah jam. Karena di sana itu kebetulan saya lagi di sekretariat HMI cabang Takengon bang. Nah ini juga menarik sih bang, menjadi sejarah juga bagi saya. Saya nggak terbayang akan menjadi tempat berjuang saya gitu loh bang. Teman-teman itu nggak ada jaringan. Laptop minjem. Nah telat setengah jam bang. Nah di itu titik-titik terakhir saya untuk pasrah bang. Jadi kalau nggak malu nih bang, mungkin udah nangis ya di sana itu gitu. Tapi karena ada teman-teman juga banyak di sana, jadi kita agak ini juga lah waktu itu ya. Nah jadi alhamdulillah walaupun telat setengah jam tapi masih bisa gitu bang. Nah alhamdulillah karena nggak ada ATM BNI, bank BNI se Aceh Raya itu kan nggak ada bang. Nah saya udah upayakan untuk buy online, pengurusannya nggak bisa, harus tetap ke BNI kantor. Nah jadinya setelah memutuskan untuk ya udah ke Medan aja begitu. Nah tapi pelajarannya cukup
banyak Bang hikmah di balik itu ya. Pada akhirnya satu, berjuang itu memang harus sampai apa namanya, Titik darah penghabisan. titik darah penghabisan Iya, Bang, iya, iya, begitu. Kemudian yang kedua, di balik kesulitan ya Iya. pasti ada kemudahan, Ada kemudahan. dan saya menemui itu Bang. Iya. Setiap kesulitan-kesulitan yang tadi dari proses awal sampai akhir, nah ada kemudahan-kemudahan Iya. melalui teman-teman, Iya. melalui orang-orang yang tidak kita sangka nih akan nolong kita gitu Iya, loh iya. Bang. Nah, dan kita merasa Allah sudah apa namanya? Allah sudah mempersiapkan ternyata rencana yang lebih baik dan nggak kita sangka-sangka gitu loh Bang. Dan alhamdulillah saya selesai dari kita yang 9 orang itu Bang yang lulus tadi, karena teman-teman itu banyak, ada juga yang di UI, UNJ, dan yang lainnya. Nah, saya salah satu yang alhamdulillah bisa menyelesaikan kontrak tepat waktu. Oke. Saya lulus sebelum kontrak selesai. Oke. Nah, artinya semua kontrak sudah saya jalankan, dan alhamdulillah ternyata Allah kasih kejutan lagi Bang di akhir apa namanya, di akhir studi gitu ya. Saya dapat sebagai salah satu wisudawan berprestasi Oke. di mewakili dari prodi. Oh, jadi setelah kamu selesaikan beasiswa S2-mu, master di jurusan apa? Administrasi pendidikan, Administrasi pendidikan di kampus mana nih? UHAMKA. UHAMKA Jakarta ya. Betul. Lalu kamu selesai dengan lebih cepat, dengan prestasi lebih bagus, Betul. begitu ya. Lalu, Nah, jadi tuh karena sebelumnya tuh Bang, Allah juga kasih hadiah lagi nih Bang. Allah kasih hadiah lagi. Saya dapat beasiswa dari Kemenpora RI. Kemenpora. Itu beasiswa penelitian bagi mahasiswa dari berbagai jenjang Oke. yang sedang penelitian. Oh. Nah, waktu itu saya coba juga untuk berjuang di sana Bang, untuk bisa menjadi salah satu penerima beasiswa karya ilmiah kepemudaan. Oke. Nah, bantuan karya ilmiah kepemudaan Kemenpora RI. Nah, itu banyak juga tuh Bang, karena kan harus sesuai ya judul tesis kita dengan. Oh, jadi ini untuk penulisan tesis ya? Oke. Jadi skripsi, tesis ataupun disertasi harus sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh Kemenpora. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat gitu Bang. Nah, saya dapat, dan pada akhirnya yang salah satu yang membuat saya, mengantarkan saya menjadi salah satu wisudawan berprestasi itu karena adanya beasiswa yang tadi itu Bang. Oke. Ya seperti Bang bilang tadi, kita berjuang dalam hal apa saja ya Ya. Bang ya. Nah, salah satunya itu, dan pada akhirnya yang membuat kita bisa bertahan ya harapan Bang, ya kan, harapan dan perjuangan yang kita laluin begitu. Oke. Kalau kita nggak punya harapan, kita nggak perjuangkan, kita punya harapan tapi kita nggak perjuangkan juga kita nggak dapet. Nah, alhamdulillah Allah kasih itu. Setelah kamu tadi sebagai wisudawan berprestasi, apa selanjutnya? Kamu dapat beasiswa lagi atau? Ya betul Bang. Jadi reward dari wisudawan berprestasi itu dapat beasiswa untuk lanjut studi doktor S3. S3 di kampus yang sama. Kampus yang sama. Betul. Tapi sudah otomatis keterima nih ya? Sudah otomatis keterima. Biayanya gimana? Nah, untuk biaya itu potongan biaya semester per semester 50%. Oh, jadi kamu sudah dapat diskon ya? Iya, 50%. betul. Jadi 50% itu per semester. Ya, jadi kan kalau akumulasi studi S3 itu kan 6 semester ya Bang ya. Nah, 6 semester maksimal. Nah,
kampus memberikan beasiswa 5 semester. 5 semester. Nah, 5 semester dan Dengan potongan 50%. ya 50% potongan per semesternya. Oke. Kira-kira satu semester itu berapa itu biayanya kalau di kampus yang sekarang itu? Kalau di kampus karena berbeda tiap semesternya ya Bang ya. Kalau Iya. di kampus itu semester 1 dan 2 itu sama. Berapa itu? Itu 22,5. 22,5. 22 juta, 5. Iya, betul. Jadi kamu dapat diskon 50%, Betul. sehingga kamu hanya cukup bayar 11.250.000. Betul. Oke. Nah, kemudian di semester 3 dan 4 itu kan dia penurunan tuh Bang. Penurunan, Nah, oke. kalau nggak salah itu dia di angka berapa ya kemarin itu? 20 ya kalau nggak 20-an, salah. kamu hanya bayar 10. Nah, iya. Pertanyaannya yang bayar 10 dan 11 ini sudah ada belum? Nah, itu Bang. Itu yang kita coba ikhtiarkan lagi Bang. Nah, mungkin salah satunya kalau saya melihat sekarang peluangnya itu adalah kita tidak cukup dengan beasiswa kampus, internal Iya. kampus. Nah, itu satu. Berarti kan kita harus putar otak lagi nih Bang, cari biaya di luar kampus. Nah, kalau biaya pribadi sama juga Bang, mungkin lebih besar lagi kan. Besar lagi, Nah, oke. rasa-rasanya mustahil begitu kan Bang ya. Jadi saya mencoba mengikhtiarkan lagi untuk ikut seleksi beasiswa unggulan Oke. di tahun ini, dan insya Allah nih biasanya di bulan 7 itu sudah buka. Sudah buka. Ya, mohon doa Bang. Ya, amin amin. Atau juga ada mungkin pemirsa yang tertarik untuk ngasih beasiswa ke Dilan nih. Ya. Atau beasiswa calon mertua. Sudah ada belum calon mertua? Mungkin sudah ada Bang, tapi mungkin belum, masih nyangkut di mana begitu kan. Masih diperjuangkan ya. Masih diperjuangkan lagi Bang. Ya, siapa tahu nih di antara penonton ada yang tertarik ngasih beasiswa Dila. Ya, lagi lanjut S3. Sudah dapat diskon 50% dari SPP-nya dan tinggal bayar 50%-nya. Dila masih ikhtiar, tapi kalau ada pemirsa yang tertarik membantu Dila akan sangat bagus sekali. BTW berarti kamu S1-nya itu di mana? Di S1-nya di Batu Sangkar Bang. Di Batu Sangkar ya? Betul. S1 Di 2000. mana tuh, di kampus mana? Kalau dulu YIN Bang. YIN. Nah, sekarang tuh udah menjadi UIN. UIN Mahmud Yunus. UIN Mahmud Yunus. Batu Oke, Sangkar oke. ya. Jadi kamu dari Batu Sangkar S1, kemudian merantau ke Jakarta, S2 di UHAMKA, sekarang sudah lulus ya dengan beasiswa dan akan lanjut di kampus yang sama Insya Allah Bang. untuk S3. Betul. Dan makasih Dila sudah datang ke sini dengan segala perjuangannya. Semoga perjuanganmu bisa tuntas dan dapat support, insya Allah mestakung, Amin. semesta mendukung. Amin. Dila, kita sudah cukup waktu. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke penonton di sini. Buat anak-anak muda terutama nih. Oke, baik. Untuk anak-anak muda, untuk teman-teman pejuang di luar sana, yang pertama jangan lelah untuk berjuang. Terus motivasi diri, temukan spirit perjuangan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan jangan takut untuk punya mimpi besar, karena hal-hal yang besar berawal dari hal-hal yang kecil. Dan terima kasih saya ucapkan kepada turun tangan Bang Kozin yang telah memberikan saya apresiasi dan kesempatan untuk bisa berproses di SPBH, kemudian berproses di turun tangan insya Allah ya Bang ya. Dan juga melalui podcast ini juga sekali lagi terima kasih banyak. Salam perjuangan. Salam perjuangan, itu tadi sosok pejuang dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, pejuang beasiswa Dila. Kita tutup, pejuang bukan hadapi.